Oke, di sini ada satu produk diberi nama Direct Terminator. Kenapa Terminator? Karena dilihat dari bentuknya sedikit sangar, terus memiliki banyak keunggulan dibanding yang lama. Jadi kita jelaskan dulu fungsi-fungsinya. Di sini ada dua buah port untuk output supply. Di sini variabel mulai dari 0,5 sampai ke 12 volt. Dan mengaturnya dari sini. Potensio yang di atas. Lalu pada bagian depan di sini ada sebuah port USB. Di sini sudah konstan output 5 volt 3 ampere. Untuk melakukan pengukuran pada BlackBerry ataupun melihat konsumsi arus USB. Lalu di sini ada sebuah LED. LED ini adalah indikator untuk measurement tool untuk pengukuran ataupun yang lainnya. Di sini ada sebuah port temperatur yang memakai probe. Di sini ada tombol menu. Di sini ada tombol proteksi. Keduanya sama-sama push on. Jadi berbeda sama yang dulu yang masih analog. Lalu di sini ada kipas. Ini adalah kipas pendingin. Jadi apabila suhu pada regulator di dalam ini panas, maka kipas ini akan nyala. Di sini sudah dijelaskan tadi. Ini adalah potensio untuk mengatur output supply. Yang di bawah untuk mengatur voltage injection. Nah, apa itu voltage injection? Nanti kita jelasin. Di sini ada tombol on off untuk matikan dan hidupkan alat ini. Lalu di sini ada sebuah port ASP untuk melakukan program ulang. Di sini ada junction. Junction di sini hanya sebagai penghubung. Jadi apabila alat ini mau diprogram ulang, junction ini harus dilepas dulu. Di sini ada DC in, adaptor 12 volt. Terserah mau pakai berapa ampere, tapi saya sarankan minimal 5 ampere. Kenapa harus 5 ampere? Biar alat ini bisa mendapatkan output minimal 4,5 ampere pada bagian output supply. Karena di sini sudah banyak alat yang terpasang. Jadi sudah banyak memakan arus hampir mendekati 1 ampere di dalam ini. Jadi kita langsung nyalakan saja. Pertama kita pasang dulu adaptornya. Oke. Adaptor sudah terpasang, lalu tinggal on. Sebentar, coknya belum terpasang. Oke, kita nyalakan. Alat sudah nyala. Di sini silakan pilih menu. Kita tekan menu. Pada saat pertama kali nyala, status proteksi adalah on. Kita atur dulu output tegangannya. Di sini mulai dari 0,5 sampai ke tuh. Batasnya hampir ke 11 volt. Di sini kita setting 4 saja sesuai kebutuhan handphone. Lalu apa sih fungsi proteksi ini? Nah, sekarang kita tes. Kita pasang dulu probe kabel power supply-nya.
Oke, kita lihat di sini. Di sini tegangan output adalah 4,17 atau 4,17 volt. Jika kabel ini kita shortkan, kita adu, apa yang terjadi pada proteksi masih hidup atau on? Maka alat ini akan berbunyi. Di sini tertulis short, pada bagian sini tertulis short, lampu sini nyala. Dia akan delay atau waktu tunda selama 3 detik. Ini tegangan output akan putus selama 3 detik, lalu dia akan kembali aktif apabila shortnya setelah hilang. Tapi apabila shortnya masih terhubung, kita lihat saja. Tuh. Jadi ini berfungsi untuk penggunaan pada handphone normal, bukan handphone yang kondisi short. Lantas bagaimana untuk menggunakan pada handphone yang short? Kita ingin mengetahui di mana komponen yang salah, yang rusak. Maka proteksi ini bisa kita matikan. Tinggal tekan tombol protect ini sekali, maka proteksi akan off. Nah, sekarang kita coba kita shortkan lagi positif negatifnya. Tuh, ampernya naik 2,82 ampere. Jadi short ini bisa kita matikan dan hidupkan seperti itu. Lalu kita sekarang masuk ke menu kedua. Di sini ada voltage injector. Nah, sekarang probe merah ini akan mengeluarkan tegangan sebesar yang tertera pada bagian voltage, dan untuk mengaturnya menggunakan potensio yang bawah seperti ini sampai 5 volt. Apa fungsinya? Nah, fungsinya di sini khusus untuk handphone. Jadi kita bisa melakukan suplai tegangan baterai sebesar 4,2 volt. Lalu di sini kita bisa setting sesuai dengan tegangan kerja yang dibutuhkan. Apabila terjadi putus jalur pada tegangan kerja di rangkaian handphone, misalnya 1,8, 2,5, 2,8 dan seterusnya. Kita tinggal atur ini di sini. Tuh. Lantas tentu di sini juga terdapat kuren, artinya konsumsi arus. Di sini sudah pembacaannya sudah hingga nilai satuan, 3 digit di belakang koma. Sekarang kita coba, kita ambil dulu probe multimeternya, pasang. Sekarang di sini probe ini mengeluarkan tegangan sebesar 2,9 volt. Sekarang kita coba adu ke sini. Tuh. Konsumsinya disortkan, konsumsinya sebesar 2 ampere. Nah, jadi sangat berguna untuk melakukan troubleshooting pada sebuah handphone. Lalu kita masuk ke menu ketiga. Di sini ada resistance meter, pengukuran hambatan. Di sini bisa, sekarang dia akan mengukur resisten atau hambatan. Kita bisa melakukan pengukuran pada komponen resistor ataupun hambatan pada sebuah rangkaian handphone. Contoh seperti ini. Kita akan melakukan pengukuran seri ataupun paralel. Pengukuran seri, probe merah dan probe hitam akan kita hubungkan. Tuh, jalur hubung singkat. Dia akan bunyi panjang. Jika dilepas, diputus, mati. Jika pengukuran paralel seperti ini,
Nah, kita akan melakukan pengukuran hambatan pada bagian konektor. Yang merah kita taruh di ground, yang hitam di titik ukur. Nah, ini jika dia beradu. Karena di sini ini ground, ini juga ground. Jadi dia beradu hubung singkat. Sekarang kita letak probe hitam di sini. Jalur hubung singkat berarti kaki konektor SIM yang sebelah sini adalah ground. Sekarang kita letak di sudut sini. Tuh. Memiliki hambatan sebesar 150 ohm. Nah, sekarang kita pindahkan coba pengukuran VBAT. Tuh. Jadi logikanya begini. Semakin besar tegangan atau arus yang ada pada jalur yang kita ukur, maka hambatannya akan semakin kecil. Nih, karena di sini VBAT ini 4 volt yang akan mengalir di sini, hambatannya cukup kecil. Nah, tuh beda sama yang lain. Jadi begitu cara melakukan pengukuran baik seri ataupun paralel menggunakan alat ini. Sekarang kita masuk ke menu keempat. Di sini ada BlackBerry Measure. Pada bagian BlackBerry Measure ini kita jangan terfokus pada sebuah handphone BlackBerry. Kenapa? Karena tujuan BlackBerry Measure ini memang pertama untuk melakukan pengukuran BlackBerry, yaitu pengukuran tegangan kerja dengan menggunakan port USB. Kita hubungkan ke BlackBerry, lalu probe merah ini mengukur tegangan kerja. Maka di sini konsumsi arus pada BlackBerry akan keluar di sini dan tegangan yang kita ukur akan tampil di sini. Tapi ini juga kita bisa gunakan untuk mengukur tegangan yang lain, bukan hanya untuk tegangan BlackBerry saja. Contoh kita mengukur tegangan baterai, atau anggap aja ini baterai, ini output ini. Sekarang kita ukur. Tuh, 4,22 volt. Jadi batas maksimal pengukuran tegangan menggunakan alat ini adalah 50 volt DC. Lebih dari 50 volt maka alat ini akan terbakar. Karena sudah disetting maksimalnya 50 volt, tidak boleh lebih. Nah, sekarang kita masuk ke menu terakhir. Di sini temperatur meter, karena probe-nya saya belum solderkan untuk ini, jadi di sini saya tidak bisa memberi contoh. Saya gambarkan aja. Apabila probe suhunya sudah kita pasang di sini, maka suhu pada ruangan akan tampil di sini. Jika probe itu tidak kita sentuh ke manapun, kita biarkan saja dia seperti ini, anggap ini sensor suhunya, kita biarkan seperti ini, maka dia akan membaca suhu ruangan. Jika probe itu kita celupkan ke dalam air panas atau air es, maka suhu air tersebut juga akan tertera di sini. Begitu juga untuk suhu mesin ataupun yang lain. Jadi ini sangat berguna untuk kita yang hobi membuat sebuah alat atau merakit alat dengan interface yang berhubungan dengan suhu. Contoh membuat kipas otomatis pada sebuah ruangan. Tentu pertamanya kita harus tahu berapa suhu minimal di ruangan tersebut. Maka sensor suhu ini bisa digunakan. Ataupun seperti membuat suhu otomatis, pengatur suhu otomatis pada sebuah mesin inkubator penetas telur, maka juga bisa menggunakan alat ini untuk mendeteksi berapa suhu minimal dan berapa suhu maksimal. Nah, sekarang jika kita tekan lagi, maka dia akan kembali ke menu pertama. Nah, di sini kipas ini memang mati. Kipas ini hanya akan menyala jika mesin alat ini panas. Apa yang bisa menyebabkan mesin ini panas? Contoh di sini ada kasus handphone short. Kita matikan proteksi. Lalu output supply kabel ini kita hubungkan ke handphone tersebut untuk
mencari sumber panas atau komponen yang bermasalah, maka otomatis regulator alat ini suhunya akan meningkat. Nah, patokannya adalah jika suhu di atas 36 derajat di dalam alat ini, maka kipas ini akan nyala. Jika suhu sudah di bawah 33 derajat, kipas ini akan mati. Jadi tidak banyak menggunakan daya, dan satu alat bisa mencakup semua kebutuhan kita sebagai teknisi. Alat ini belum bisa saya buat dalam jumlah banyak karena masih terkendala di partnya yang inden. Jadi harap sabar bagi yang mau memesan. Tunggu aja kabar berikutnya jika alat ini sudah ready dalam kuantiti banyak. Baru Anda bisa memesannya langsung melalui nomor saya atau kontak saya yang saya sediakan nanti. Oke, cukup sekian dan terima kasih.